Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara pembuatan saringan air secara sederhana, tapi secara fungsi dapat diandalkan. Ini adalah barang-barang yang diperlukan untuk pembuatan saringan air. Yang pertama, sediakan pisau cutter, gunting, 2 botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter, saringan saringan spons ya, biasa digunakan untuk akuarium, dacron ya, saringan dacron. Kemudian pasir aktif, zeolit, dan karbon aktif. Pasir aktif sendiri berfungsi untuk memisahkan zat besi dan mangan di dalam air, dan kemudian diserap dengan zeolit. Zeolit fungsinya untuk menyerap pasir aktif dan mangan. Kemudian fungsi dari karbon aktif adalah untuk menyaring kotoran, menghilangkan bau dan polutan lain. Oke, pertama-tama kita mulai dengan memotong botol bekas air mineral ini di ujung-ujungnya. Yang dijadikan saringan adalah di arah ini, buka tutup botolnya. Jadi nanti kita taruh saringan di sini dan di bawah dan di atas supaya material saringan ini tidak keluar. Pertama-tama kita potong dulu. Ini udah kearatan, tapi karena dipakai untuk ini tidak masalah. Bentar, saya cek dulu. Saya dipotong seperti ini. Kemudian yang satunya lagi kita potong juga. Ada 2 ini, nanti kita sambungkan seperti ini. Jangan lupa material satunya yang dibutuhkan adalah lakban yang hitam atau yang putih untuk menyambungkan ini antara 2 botol ini. Kemudian selanjutnya kita potong dacron yang biasa dipakai untuk saringan air. Kita gunakan secukupnya, tidak usah banyak-banyak, dengan cara digunting. Fungsi dacron ini untuk menahan material pasir, zeolit, dan ini tidak terpisah, tidak keluar ya. Jadi besarannya hanya cukup untuk sebesar tutup botol ini, seperti ini. Nah, nanti material saringannya tidak jatuh, tidak keluar. Dan kemudian di atas atau di tengah juga boleh dipasang dacron tersebut.
Untuk urutan pekerjaan, yang paling atas adalah pasir aktif. Karena pasir aktif ini berfungsi untuk memisahkan zat besi dan mangan atau logam berat lainnya. Kemudian yang kedua, yang bawahnya pasir aktif adalah zeolit. Secara zeolit, karena zeolit berfungsi untuk menangkap zat besi dan logam berat lainnya tersebut, kemudian baru arang aktif atau karbon aktif. Ini berfungsi untuk membersihkan, menjernihkan, menghilangkan bau. Kita buka, kita gunting aja karena susah. Untuk kadarnya, sebenarnya kadarnya ini 2/3, ini 1/3 ya. Ini harus lebih banyak, pasir aktifnya harus lebih banyak. Ini untuk bagian atas ya, tapi di sini kita masukin seperti ini. Saya kira cukup seperti ini, segini. Lebih bagus, ini bisa aja dipisah, disekat dengan dakron supaya tidak tercampur dan suatu saat bisa kita bersihkan dan kita gunakan lagi material tersebut. Seperti ini. Ini untuk penyekat antara pasir aktif dan zeolit. Ini kurang banyak, tapi nanti kita pasang di foto satunya. Kita masukin yang karbon aktif atau arang sebagai penjernih seperti ini. Fungsi karbon tadi sudah dijelaskan sebagai pembersih, penyaring ya, menghilang bau dan pembersih, penjernih air. Karena kurang, kita pasang lagi zeolit, dakron, maaf. Dakron kita pasang di sini, zeolitnya biar ditambah. Sini. Kemudian yang ini dimasukkan ke sini. Ini posisinya harus benar ya. Kita siapin lakban juga nanti untuk sambungan. Oke. Seperti ini disambung
bisa kepake lakban bening ataupun yang hitam seperti ini. Ini fungsinya untuk menyambung tadi. Di lakban seperti itu diputar. Nah, ini kebetulan pakai lakban bening. Ini nggak kelihatan sambungannya. Nah, nanti kita pasang di keran air kita. Jangan lupa jangan sampai terbalik. Yang paling atas adalah pasir aktif, yang paling bawah ada karbon aktif. Jadi pasir aktif itu tadi berfungsi untuk memisahkan zat besi atau mangan atau logam berat lainnya dari kandungan air, kemudian diserap sama zeolit, dan kotoran, bau atau polutan lain akan diserap sama karbon aktif atau arang aktif. Jadinya seperti ini guys. Ini nanti kita dibuka, yang atas sama bawah dibuka, kita sambungkan ke keran air. Untuk saat ini seperti ini, nanti kita pasang di kamar mandi. Oke. Saringan ini bukan selamanya dipasang, tapi nanti kalau udah airnya jenuh atau kembali kotor, bisa dibuka saringan ini, kemudian dicuci per material yang ada. Atau saya biasanya buat dua sampel. Jadi bila mana yang ini udah kotor, udah jenuh, kita pakai yang baru, dan yang lama kita cuci. Jadi saringan tetap jalan, tidak terhambat, tidak nunggu kita buat baru seperti ini. Jadi ini tetap bisa digunakan, nanti kita bersihkan lagi dengan air bersih. Oke, untuk sementara seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Oke.